Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat setia SD Islam Darussalam Cikunir dimanapun berada. Senang sekali rasanya di kesempatan kali ini saya bisa berjumpa kembali menemani kebersamaan sahabat setia dimanapun berada. Tentunya masih di channel YouTube SD Islam Darussalam Cikunir dalam episode podcast. Nah, ini merupakan episode perdana nih untuk SD Islam Darussalam Cikunir mengundang bintang tamu nih sahabat setia dimanapun berada. Nah, tentunya apa kabarnya sahabat setia SD Islam Darussalam Cikunir yang ada di rumah? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, perkenalkan saya Ahmad Rifai di kesempatan kali ini akan menemani kebersamaan sahabat setia dimanapun berada dalam episode podcast SD Islam Darussalam Cikunir selama kurang lebih 30 menit ke depan insya Allah. Nah, sahabat setia, di kesempatan kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh bintang tamu yang spesial. Insya Allah di kesempatan kali ini ada dua bintang tamu yang akan menemani kebersamaan kita, menemani pembicaraan kita di acara podcast kali ini, yaitu kami mengundang salah satu wali murid ataupun orang tua murid SD Islam Darussalam Cikunir yang alhamdulillah berkesempatan hadir di kesempatan kali ini. Mari kita sapa terlebih dahulu, yaitu ada Bunda Elfatir Arsa Satrio dari kelas 2 C Tahfidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. El, apa kabar El? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih Bunda dan El sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir di studio podcast SD Islam Darussalam Cikunir kali ini. Dan tentunya di kesempatan kali ini Bunda dan El kita ingin mengajak sharing pengalaman tentunya ya berkaitan dengan menghafal Al-Quran Bunda. Dan mudah-mudahan juga melalui sharing kita kali ini bisa memberikan sedikit banyaknya motivasi kepada para teman-teman ataupun sahabat setia yang senantiasa setia bersama SD Islam Darussalam Cikunir. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bunda, terima kasih banyak sudah hadir di acara podcast SD Islam Darussalam Cikunir kali ini. Di sini kita akan sedikit sharing Bunda tentang bagaimana perjuangan Bunda mendampingi El menghafal Al-Quran di rumah dan bagaimana perjuangan El menghafal Al-Quran selama kurang lebih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran tahfidz di SD Islam Darussalam Cikunir selama 3 tahun. Betul ya Bunda? Baik, mungkin sebelumnya Bunda boleh menceritakan bagaimana awal mulanya masuk ke dunia tahfidz gitu Bunda ataupun ke perjuangan menghafal begitu Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh sahabat setia SD Islam Darussalam Cikunir YouTube channel, senang sekali hari ini saya orang tua dari Elfatir atau biasa dipanggil Ambu bisa berbagi di sini. Insya Allah mudah-mudahan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad juga, mudah-mudahan dari sedikit cerita ini bisa membawa inspirasi insya Allah ya. Iya, baik Bunda. Dan sahabat setia dimanapun berada, saya lupa mengabarkan bahwa tujuan dari kami mengundang Bunda Elfatir dan juga Elfatir di sini karena di sini ada kisah inspirasi yang insya Allah bisa kita ambil bahwasanya menghafal Al-Quran itu sudah Allah janjikan dimudahkan bagi siapapun yang ingin menghafalnya. Nah, di sini Ananda Elfatir ini, mohon maaf Bunda, sebelumnya memiliki keistimewaan ya Bunda ya. Nah, mohon maaf Ananda Elfatir ini didiagnostik memiliki ADHD begitu Bunda ya. Atau kurang pemusatan fokus Bunda ya. Nah, namun Masya Allah sekali nih sahabat setia dimanapun berada, Ananda Elfatir ini sampai saat ini sudah mampu menghafal berapa juz El? Sudah sampai surat apa hafalannya?
Hujurat 5 juz. Al-Hujurat, sudah sampai Al-Hujurat dan itu dimulai menghafalnya dari juz 30 dan pencapaian hafalan sampai saat ini yaitu 5 juz. Ini luar biasa sekali nih pemirsa, sahabat setia dimanapun berada. Nah mungkin kita akan coba sharing bersama, orang tua ataupun bunda dari El Fatir ini bagaimana, awal mulanya dulu El Fatir ini, terdiagnosa, ADHD nih Bunda. Jadi mungkin saya sedikit kilas balik ya, Pak. Iya baik Bunda. Jadi waktu kecil, waktu dilahirkan itu sebenarnya nggak ada indikasi apapun gitu ya, normal Normal saja Bunda seperti ya. anak pada umumnya gitu. Cuman yang memang waktu itu istimewa gitu ya, si L ini dari kecil memang bahasa ibunya lebih banyak bahasa Inggris. Mungkin bisa dibilang 80-90%. Satu sisi saya senang ya gitu, tapi satu sisi ternyata itu jadi bumerang ketika dia masuk TK, L kesulitan untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Karena di sekolah menggunakan bahasa ibu Bunda Betul, ya, bahasa betul. Indonesia ya. Nah, pada waktu TK L bisa dibilang juga kesulitan bersosialisasi. Kegiatan L di sekolah lari-lari di kelas gitu ya, muter, tidak pernah bisa memusatkan perhatian ke satu titik dalam durasi yang lama gitu. Termasuk kalau misalnya dia ada kegiatan-kegiatan lain, pokoknya saya itu makanya mungkin dari dulu, dari zaman TK itu sering kelihatan di sekolah. Kalau cari saya itu cari di sekolah itu paling gampang karena bukan apa-apa, saya mendampingi anak Mendampingi saya Bunda gitu ya. ya. Sampai akhirnya ada psikolog di sekolah yang menyampaikan bahwa indikasi L ADHD gitu. Akhirnya setelah kita ngobrol, diskusi dan ada beberapa tes yang dilakukan L, dan memang saat itu L didiagnosa ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin Kurang fokus kurang fokus aja. dan hiperaktif gitu ya. Akhirnya disarankan waktu itu untuk mencari terapi supaya L bisa melatih fokus, bisa memusatkan pikirannya gitu ya. Ada beberapa rekomendasi dan kita datengin gitu. Ada beberapa tempat yang sudah kita kunjungi, mulai dari yang memang pure anak-anaknya di situ banyak yang mengalami kebutuhan khusus gitu ya, dan di situ jujur aduh, sebagai orang tua ini Bun ya. Hati saya saya kayaknya nggak kuat aja kalau misalnya lihat anak saya ada di lingkungan seperti itu. gitu Ya ya. wajar, manusiawi Bunda ya. Betul, saya tidak meng-underestimate anak-anak seperti itu, enggak. Karena anak saya pun ada kecenderungan arah situ gitu. Terus kita cari lagi gitu, satu lembaga tumbuh kembang anak. Udah konsul sama dokter, sama psikiater sama psikolog. Udah ngobrol, dites segala macam. Anak ibu ini memang membutuhkan terapi khusus. Kurang lebih mungkin itu sekitar minimal 10 kali kunjungan L akan dilatih motorik dan lain-lainnya gitu ya, untuk membangunkan fokus gitu. 10 kali ya dok, sambil saya sama ayahnya L itu cari literasi, cari sumber apa lagi gitu. Mungkin sebenarnya kita sudah nggak asing ya Pak sama lembaga tumbuh kembang, dan insya Allah biasanya memang berhasil, tapi jujur hati kami menolak gitu belum bisa menerima gitu belum ya. bisa menerima. Pasti ada cara lain gitu. Sampai akhirnya saya ketemu artikel yang mengatakan bahwa Al-Quran, Insya Allah ya, kembali ke Al-Quran nih ternyata terapinya untuk Al-Quran adalah obat dari segala obat. Kuputuskan satu impian, aku
nggak apa-apa Bun. Kalau ya mungkin semua ibu-ibu di luar sana kalau udah Betul. ngomongin anak Iya, iya, iya betul. Saya juga sekarang merasakan Bunda. Iya, rasanya Pak penuh apapun yang terbaik untuk anak pasti dilakukan. Namun kan manusiawi mengetahui anak dengan kondisi ini pasti setiap orang tua juga mungkin bahasa kasarnya terpukul gitu Bun ya. Tapi di sana kita bukan terpukul untuk apa namanya tidak menerima takdir Allah begitu Bunda ya. Kita tetap menerima lapang dada tapi dengan terus berusaha bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk El terutama waktu itu ya Bunda. Jadi setelah Bunda mencari literasi akhirnya menemukan bahwa Rapi melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diyakini bahwa bisa menyembuhkan sebagai penyembuh, terutama sebagai petunjuk. Nah, itu Bunda bagaimana setelah itu? saya langsung cari tempat karena waktu itu jadi El kebetulan waktu dia menyelesaikan pendidikan TKB Mhm. itu usianya sebenarnya masih tergolong kemudaan kalau lanjut SD langsung, tapi cukup apa ya, kan biasanya Juli ya batasan umur Iya. batasan usia untuk anak masuk. Waktu itu lahir kan bulan Agustus ya Pak. Jadi ketika dia masuk SD kalau dipending mungkin akan sedikit kelebihan gitu. Mhm. Tapi akhirnya Masya Allah kita memutuskan untuk pending dulu Mhm. SD-nya gitu. Iya. Sambil kita mematangkan usia. Sambil kita cari satu lembaga yang bisa mengakomodir kebutuhan ini gitu ya untuk mempelajari Al-Qur'an. Akhirnya kita ketemu satu tempat di mana di situ El mulai belajar Al-Qur'an, mulai menghafal Al-Qur'an yang apa namanya? Ya sedikit banyak sudah mulai membuka bahwa ada ini loh, anak-anak muslim itu wajib untuk menghafal Al-Qur'an seperti itu. Sudah mulai ada edukasi seperti itu Kak El. Cuman karena terdampak pandemi, akhirnya itu berjalan mungkin kurang dari 1 tahun karena sisanya dilakukan secara daring gitu kan. Sampai akhirnya memasuki usia SD, itu pun kami memilih sekolah itu enggak bukan sesuatu yang simpel. Bukan sesuatu yang mudah Bunda. Karena kami padahal ini dekat rumah ya Pak, Iya, maksudnya betul. kita semua siapa yang nggak tahu Masya Allah ya SD Islam Darussalam Cikunir sudah punya apa ya, sudah punya orang sudah percaya ketika menyebutkan nama itu Insya Allah ya. Cuman kita butuh yakin gitu, kita butuh yakin kalau misalnya tempat ini akan memberikan kenyamanan untuk anak seperti gitu. Sampai akhirnya makanya ketika kita masuk waktu itu melalui Bu Dedek ya, ya kita pastikan Bu anak saya ini kondisinya seperti ini gitu ya. Gimana Bu kira-kira sekolah bisa nggak gitu ya? Akhirnya alhamdulillah dan saya merasa alhamdulillah Allah menggerakkan hati saya untuk masuk ke sini karena ternyata apa yang ekspektasi saya itu yang dikasih Insya Allah lebih dari Masya Allah, luar biasa ya. Itu sekilas mungkin Bunda ya, bagaimana dari awal bahwa Nandael ini terdiagnosa ADHD begitu Bunda. Kemudian Bunda dan Ayah mengambil langkah-langkah mencari solusi bagaimana untuk menangani kebutuhan atau mencukupi kebutuhan L gitu Bunda ya. Dan Masya Allah sekali dari kisah tadi ya ada satu pelajaran bahwa dengan kita yakin bahwa Al-Quran itu sebagai solusi maka Allah akan memberikan yang terbaik begitu Bunda ya. Ya baik sahabat setia SD Islam Darussalam Cikunir dimanapun berada, masih di acara podcast kali ini dan masih bersama bintang tamu yang sama yaitu ada Bunda El Fatir di kesempatan kali ini. Tadi kita sudah lumayan banyak sharing bagaimana pengalaman Bunda memiliki anak yang memiliki keistimewaan yang Allah berikan ujian melalui anaknya bahwa Nandael ini memiliki ADHD namun tidak mematahkan semangat untuk berjuang menjadi penghafal Al-Qur'an. Nah, tadi di sini saya ingin menggarisbawahi Bunda bahwa setelah Bunda ditawari berbagai macam terapi mulai dari terapi A, terapi B, kemudian akhirnya Allah memberikan hidayah melalui sebuah artikel bahwa
diyakini bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh, akhirnya Bunda memutuskan untuk mengambil, langkah bahwa, "Oh ini, insya Allah melalui ini, terapi Al-Quran ini, eee, Bunda dan Ayah yakin untuk, memasukkan El ke terapi tersebut." Boleh diceritakan nggak Bunda itu, maksudnya proses terapinya melalui Al-Quran itu seperti apa Bunda? Sebenarnya proses terapi melalui Al-Qur'annya hampir sama dengan kegiatan kegiatan, sekolah-sekolah agama seperti itu Sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah, tahfiz seperti yang dilakukan oleh SD Islam Darussalam Cikunir itu, eee, membaca kalau dulu apa ya sebutannya, saya lupa, ada kitab khusus tapi bukan Iqra Oh, gitu ya, ada panduannya Bunda ya? heeh, Mhm. itu dan juga mereka dilatih untuk menghafal seperti itu sih, kurang lebih sebenarnya metode yang dilakukan sama dengan Seperti metode pada menghafal umumnya, gitu. iya Oh mungkin, metode menghafal. jadi melalui yang dimaksud terapi di sini Al-Quran lebih maksudnya anak-anak yang, dengan kebutuhan seperti ini lebih diperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran begitu Bunda ya? Betul, Mhm. jadi, ini pun sebenarnya lembaga lembaga pendidikan Al-Quran Mmm, pada umumnya pada gitu, umumnya. Oh jadi jadi bukan 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 khusus lembaga yang bukan menangani, oh bukan, iya, heeh, cuman, metode Al-Quran inilah yang dipakai untuk melatih anak-anak untuk memfokuskan. untuk bisa fokus. Betul, karena mungkin, dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal mereka kan akan melatih melatih, apa, pikiran ya, Betul, melatih otak. otak gitu ya, Betul. supaya, apa, belajar bagaimana cara kan kita harus fokus ya kalau Betul, kalau menghafal ya, menghafal Al-Quran itu heeh, kan, ayat demi ayat, iya, huruf demi huruf gitu ya, kemudian ayat demi ayat itu mhm kita harus mampu menyambungkan. mhm, Oh baik, Masya Allah. Nah ini sungguh luar biasa sekali Bunda ya, eee, Masya Allah. Saya juga sama suami kadang-kadang nggak habis pikir ya, maksudnya mhm saya dan suami pun kan, apa namanya ya, eee, kita semua orang yang belajar gitu ya. betul. Bahkan kami berdua mengklaim kita tuh belajar dari anak gitu, belajar dari Masya Allah ya, Al-Fatih jadi gitu. setelah kejadian El Fathir ini justru jadi banyak pelajaran-pelajaran yang Bunda dan Ayah dapatkan ya, Masya Allah ya. Benar memang Al-Quran ini sebuah mukjizat Bun ya, sebuah keajaiban dan Bunda mungkin di sini bersama Ayah real merasakan gitu ya, dengan, berbagai pengalaman dan perjalanan, Mmm, Ananda El Fathir ini. Baik Bunda. Nah, ketika TK itu El Fathir untuk bacaan Al-Qur'annya sendiri apakah memang sudah lancar Al-Qur'an atau memang, ketika masuk, memutuskan di apa, pembelajaran Al-Qur'an itu baru belajar gitu untuk bacaannya? belum, kalau waktu TK, itu seperti pada umumnya anak-anak TK gitu ya, yang diajarkan adalah surat-surat, juz Pendek ya, pendek, juz jadi 30 melalui yang masih iya mendengarkan gitu iya ya, jadi betul. dibimbing. Tapi, masih masih biasa aja gitu, kita Mhm. belum melihat sesuatu yang, kayaknya punya kelebihan di hafalan tuh kita sama Oh, sekali belum tahu Bun ya? nggak tahu gitu, Mhm. karena ya biasa aja gitu Mhm kan. mhm. Termasuk, membaca masuk SD pun masih Iqra Iya kan betul, waktu itu masih ya, Kak. Iqra, iya. Tuh jadi, memang semuanya Bener-bener dari nol Bun ya? benar dan saya juga nggak ngerti ya kalau sekarang saya pikir-pikir, detik ini pun saya berpikir, "Oke, Masya Allah ya, kayak semua tuh kayak dibukakan begitu saja Betul. gitu." Saya pun tidak menyadari waktu menjalankan. Sekarang gini, logikanya ya kalau kita pikir Mhm secara nalar, anak yang kesulitan fokus, mhm. tapi Masya Allah, eee, anak, punya kelebihan di Mhm, fokus gitu, di hal yang membutuhkan fokus tinggi gitu. iya betul, seperti menghafal Al-Quran Mhm ini benar-benar membutuhkan fokus yang tinggi kan Bun ya? Mhm. Allah berikan kemudahan di situ ya, Masya Allah luar biasa sekali nih, sahabat setia dimanapun berada. Nah mungkin kita juga yang menyaksikan, ini bisa menjadi sebuah keyakinan bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi Allah benar-benar memberikan kemudahan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang, mau dan beriman kepada Al-Quran begitu Bunda ya. Nah dan di sini Bunda ya, bersama keluarga tentunya sudah merasakan hal ini. Janji Allah yang dicantumkan di dalam Al-Quran benar-benar terjadi di kehidupan Bunda, begitu Bunda ya. Nah Masya Allah luar biasa sekali. Nah Bunda, Bunda memutuskan untuk, L, udahlah kita putuskan bahwa L ini melalui terapi Al-Quran. Apakah
Bunda memutuskan itu karena Bunda sebelumnya memang, lebih banyak, apa namanya, belajar Al-Qur'an atau memang punya latar belakang menghafal Al-Qur'an bersama ayah atau mungkin keluarga yang lainnya, Bunda? Eee, seperti yang tadi sudah sempat saya sampaikan juga, saya dan ayahnya El ini orang yang Mhm, baru belajar. Saya bisa baca Al-Qur'an, saya, mhm, eee, dulu juga waktu masih sekarang karena mungkin waktu ya, tapi, mhm, eee, dulu juga saya biasa menghatamkan seperti betul, anak-anak pada jadi umumnya gitu kalau ya. baca mungkin, Kalau sudah ah, terbiasa gitu, Bun, gitu. ya? Mhm, Cuman memang saya belum pernah, eee, berpikir pun enggak gitu. mhm. Terlewat di benak saya aja enggak, kalau saya akan bisa suatu hari akan berkecimpung di dunia menghafal Al-Qur'an gitu, Nah, membimbing gitu, Bun, ya? membimbing gitu. Mhm, Dan ya masya Allah alhamdulillah ternyata sekarang, eee, Allah membuka jalan ke arah sini mhm, gitu. mhm. Iya, Masya Allah luar biasa. Ini tentunya merupakan anugerah, Bunda, ya. Betul Anugerah betul. dijadikan sebagai ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, sahabat Mhm. setia SD Islam Darussalam Cikunir dimanapun berada, mudah-mudahan masih tetap semangat di acara podcast kali ini, dan kita juga tentunya masih banyak sharing nih yang akan kita tanyakan kepada Bunda El di sini, bagaimana sih, membimbing, mendampingi kegiatan, khususnya dalam menghafal Al-Quran, El di Mhm. rumah, begitu ya. All I want, all I wanna be been so long, been so long. Why you keeping me waiting? All I want, all I wanna be. Ya, sahabat setia SD Islam Darussalam Cikunir dimanapun berada, terima kasih banyak atas kesetiaan dan kebersamaannya. Masih bersama kami di acara podcast di edisi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan di sesi sebelumnya bisa menjadikan, sebuah pelajaran, sebuah motivasi bahwasanya Allah telah menjanjikan kepada umatnya untuk, bahwa Al-Quran itu dimudahkan untuk dihafal. Al-Quran itu dimudahkan untuk dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman di dalam hidup, dan Al-Quran itu sebagai penyembuh di dalam kehidupan manusia. Baik, Bunda, saya ingin sharing lagi lebih jauh lagi nih tentang, Bunda pengalamannya, membimbing, mendampingi dalam proses menghafal Al-Quran di rumah. Seperti apa nih, Bunda? Kalau proses sampai detik ini pun masih, ini ya Pak, masih apa namanya, seperti puzzle gitu ya, bongkar pasang Mmm, begitu. Karena apa, kita benar-benar mesti ngikutin mood-nya anak mhm, gitu betul. ya. Tapi, biar bagaimanapun saya tetap ajarkan mmm, bahwa untuk menghafal itu, saya tetap Mhm, ngikutin mood-nya gitu, tapi tetap saya target gitu. mhm, Saya tetap target, tapi nanti sore kita coba." Kan pasti biasanya sebelum mulai masuk surat baru tuh mhm, biasanya gitu ya, saya akan lihat dulu nih, "El, ayatnya pendek-pendek nih El," misalnya mhm, ada 30 ayat misalnya mhm, gitu.
berarti kalau kita bagi 6, 1 hari 5 bisa nih, gitu. Masya Allah ya. Terus jadi saya ajak El untuk memprediksi. Jadi Mhm. kalau misalnya El 1 hari 5, seminggu insya Allah selesai nih El, Selesai bulannya. gitu. Gimana ya? Terus nanti misalnya dia lagi nggak oke nih, lagi kurang oke, ya udah sore ya kita 5 ya El, gitu. Mhm. Walaupun misalnya nanti sore pun dia biasanya kan masih ngelak-ngelak lagi gitu ya. Masih Iya, negosiasinya masih lumayan nego Bun dulu, ya. tapi eee, saya arahkan untuk kita harus tetap dapat gitu. Mhm. Termasuk hari Sabtu Minggu. Mhm. Hari Sabtu Minggu pun Jadi nggak libur menghafal Bun ya? karena saya bilang, mumpung anaknya juga belum Libur ya? mengenal libur gitu ya dalam menghafal, dan saya juga bilang, Allah itu nggak kenal hari Sabtu Minggu, terus kalau misalnya Allah mengenal libur, hari Sabtu Minggu kita berbuat kebaikan, terus kita libur juga dapat pahalanya, enggak gitu. Masya Allah ya. Sabtu Minggu kita berbuat Tetap baik, dua puluh Masya Allah. empat jam, Mhm. 7 kali dalam 1 minggu, kapanpun kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih pahala buat kita Betul gitu betul ya. sekali Bunda. Termasuk mungkin Pak Ahmad dulu ingat ini, saya sebenarnya agak sedikit mengutip gitu ya, waktu kita zaman kelas 1 kan, Betul. El kan, waktu masih guru dia sama Pak Ahmad, Mhm. halakonya Pak Ahmad, itu dulu kita selalu di karena masih banyak daring, jadi harus setoran melalui voice note Iya betul, gitu ya. melalui voice note. Treatment itu saya masih lanjutkan, Masya Allah, Sampai Pak. sekarang Bun? Sampai kelas 2. Oh sampai Karena kelas kelas 2. 3 ini ternyata, ya itu tadi saya bilang harus bongkar pasang lagi karena Mhm. anak-anak jam sekolahnya sudah berubah, Iya sudah betul. ada kegiatan-kegiatan Mhm. di luar, KBM gitu ya di Mhm. kelas. Tapi sampai kelas 2 itu saya izin sama guru diniyahnya yang baru sama Pak Alim waktu itu. Pak Alim, "Izin Pak Alim, saya mau izin El ini akan setoran mungkin setiap hari," saya bilang gitu ya. Melalui voice note Bun ya? Iya betul, supaya El ada trigger gitu, supaya El ada motivasi, "Oh El mau setoran sama El belum setoran loh sama guru diniyah," gitu, sama guru halaqah. "Oh iya iya," gitu. Jadi Jadi alhamdulillah ada pemicunya juga Bun ya, kita ya, juga banyak triknya bagaimana mengajak anak untuk mmm, mau dan mood-nya untuk menghafal begitu betul Bun ya. betul. Masya Allah ya. Nah, kemudian Bunda, apa kesulitan Bunda selama membimbing atau mendampingi, menghafal anak-anak di rumah Bun? Mungkin kalau ditanya kesulitan, mungkin relatif hampir sama ya dengan orang tua di rumah, yaitu gimana caranya menjaga mood mood mereka Mhm. gitu ya. Kadang-kadang mood mereka oke, mood kita kan juga sebenarnya perlu diperhatikan ya, Namanya heeh, manusia Bun ya. gitu. Cuman, balik lagi kita akomodir gitu. Mhm. Misalnya mereka ingin istirahat dulu, Oke, saya kita istirahat kasih gitu. gitu ya. Tapi nggak boleh kendor kalau Mhm. menurut saya ya, gitu Mhm. ya. Ya tetep kita lihat kondisi anak, selama anak itu nggak sakit, eee, kita harus apa ya, kalau saya terbiasa, mmm, kalau El nggak sakit, ya udah berarti masih punya kemampuan, Mhm. masih bisa nonton kan gitu. Mhm. Sayang cuman 3 ayat gitu, Mmm. paling saya kurangin jumlahnya Didiskon gitu, lah ya Bun. didiskon gitu. Ada dispensasi ya. Betul gitu, yang Mhm. penting setiap hari itu Menghafal gitu? menghafal gitu, Menghafal. Mhm. atau murojaah gitu kan, Mhm. apalagi kalau sudah semakin ke sini kan semakin bingung ya Pak, waktunya makin sedikit gitu Mhm. ya, Mhm. harus ziyadah, harus murojaah Kerajaan. gitu ya. Mhm. Cuman, ya itu tadi, setiap hari kita harus berkembang, harus 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 Mhm. bertambah gitu. Harus ada peningkatan Iya, gitu Bun entah ya? itu Mhm. semakin mungkin Mhm. untuk murojaahnya atau tambah ayat gitu. Jadi, Mhm. eee, kalau jadi gini, saya nggak tahu ya, ini mungkin metode ini belum tentu pas dipakai untuk anak-anak lain gitu Mhm. ya. Cuman saya selalu kasih L seperti itu supaya dia punya gambaran, oh berarti L tahu nih titik yang harus dituju. Misalnya L alhamdulillah Masya Allah kan sampai sejauh ini, 1 semester itu selesai 1 juz gitu ya, Masya Kak, ya. Allah. Mhm. Jadi, eee tiap kita mau mulai jus baru tuh pasti ya tadi yang seperti saya udah sampaikan ya, kita udah analisa nih, ini ada sekian surat, ada sekian ayat gitu. Berarti kita untuk waktu 6 bulan itu sekitar segini 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 gitu. Nah, Mhm. itu biasanya saya kembalikan lagi kalau misalnya dia udah mulai kendor, ayo udah tinggal 3 surat lagi selesai jus ini." Mhm. Gitu sih Masya Pak, Allah lebih ke ya. situ. Jadi memang, eee, apa namanya, kerjasama yang baik Bun ya di sini, antara mungkin Bunda, kemudian dengan Bapak Ibu guru di sekolah,
terutama dengan anaknya sendiri ya. Jadi dibuat kesepakatan terlebih dahulu ini sampai Bunda sudah bisa menganalisa dulu bahwa di juz ini tuh suratnya berapa. Wah, ini luar biasa sekali. Mungkin ini bisa jadi, sharing juga Bun buat sahabat setia yang ada di rumah bahwa melalui, apa namanya, proses menghafal itu banyak caranya gitu Bun ya, banyak caranya dan tentunya insya Allah Allah mudahkan. Hatta mungkin bukan El saja Bun, di luar sana Iya, banyak mungkin yang lebih, betul. memiliki kebutuhan khusus tapi Masya Allah ada, saya juga, sering banget kalau memotivasi anak-anak di kelas itu saya tampilkan, apa namanya, video seorang penghafal yang memiliki keterbatasan buta. Dia tidak bisa melihat Bun, tapi Masya Allah bisa hafiz 30 juz. Nah, untuk, apa namanya, teman-teman di rumah yang mungkin masih sehat, tidak ada kekurangan, ini justru sangat bisa sekali Bunda ya, insya Allah ya, Bisa sangat sekali. bisa sekali ya. Saya tuh pengen ngasih tahu, mengajak gitu ya, Mhm, mengajak bahwa insya Allah setiap anak tuh bisa. bisa ya. Allah itu sudah kasih, ini mohon maaf ini punten saya bukannya bukannya sok menggurui atau apa, Mhm tapi mhm, maksudnya berkaca dari El, mhm, dengan keistimewaannya El seperti itu, asal ada sinergi antara, guru dan orang tua mhm, gitu ya. Makanya saya juga dulu kan sering ya, mhm. gini 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 gitu. Memang effortnya effortnya yang agak lebih itu yang lebih dibutuhkan itu memang orang tua, peran orang tua itu Sangat sangat-sangat penting besar gitu Bun ya. Jadi untuk tidak bisa hanya, "Ah, ya udah menghafal di sekolah aja," gitu, cukup di sekolah aja itu mungkin, jadi kurang gitu Bun ya, kurang maksimal ya. iya mungkin insya Allah tetap bisa, Bisa, tapi, tapi lebih baik insya Allah lebih baik itu kalau misalnya kita jadi support betul, full di mhm rumah mhm, di gitu. rumah ya. Jadi peran di sekolah, peran di rumah tidak ada yang dihilangkan, semuanya harus tetap berjalan seiringan Bun ya. Supaya anak tidak merasa ada, "Oh berarti kalau kayak gini, libur nih ada kosongnya nih," gitu. Mhm mhm. Baik Bunda, itu kan tadi, eee, proses Bunda membimbing ziyadah atau menambah. Nah, ada nggak hal unik Bunda yang Bunda lakukan dalam proses murojaah? Misalkan, apakah Bunda duduk bersamaan El, kemudian membuka Al-Qur'an bersama-sama atau dengan metode-metode lain yang mungkin bisa di-sharing-kan nih Bun, di sini Bun? Masya Allah kalau untuk proses, selama saya dan El dan ayahnya juga kadang-kadang kalau El mungkin lagi, eee, sebel gitu ya sama ambu, "Aku tadi dimarahin ambu," gitu misalnya gitu. Mhm. Pasti, "Aku nggak mau sama ambu, aku sama ayah aja," Mhm gitu. mhm. Pasti dia lari akan sama ayahnya gitu. Cuman maksudnya kalau cerita-cerita unik ketika proses kita lagi ziyadah atau, murojaah itu kan tadi seperti yang sudah saya sampaikan kan saya juga orang yang baru belajar Mhm gitu ya. mhm mhm. Jadi kadang-kadang ketemu dengan, potongan ayat yang, apa namanya, "Ini apa ya bacanya gimana ya? Ini panjang pendeknya gimana ya?" Gimana Gitu gitu ya. ya, kita juga masih bingung mau ngajarin anak gimana gitu ya Gitu Bun. kan. Mhm. Akhirnya, saya buka YouTube, Oh, saya mhm gitu, saya mhm. cari misalnya surat yang dimaksud, ayat sekian sekian, entar saya dengerin, "Oh, ini cara bacanya berarti ini 500 Mhm. coba kita coba gitu." Itu waktu masih awal-awal kelas 1 kelas 2 Mhm. tapi alhamdulillah kalau udah ke sini udah kelas 3 udah mulai sedikit-sedikit bisa nggak mesti disuapin Mhm. ziadahnya Jadi gitu. karena Mhm, udah mulai Al-Qur'an Bun sekarang Bun ya? Mungkin kalau kelas 1 dulu kan masih Iqra, iya jadi hafalan benar-benar dibimbing guru, iya, dibimbing mesti bunda, disuapin masih gitu ya, disuapin. heeh, Kalau sekarang kan Iqranya sudah selesai, mhm, sudah bisa baca Al-Qur'an, justru di situ lebih mudah ya. iya, Jadi anak-anak bisa menghafal sendiri, kita hanya mungkin memantau, kemudian memberikan target, mhm, dan cross check aja gitu Bun betul ya? betul. Mhm, Masya Allah. Nah, apakah melulu, apa namanya, ketika murojaah itu harus misalkan mendengarkan apa, rekaman atau mungkin bagaimana Bun cara-cara lain Enggak dalam proses mengulang? mhm, biasanya kalau untuk murojaah, mmm, kita bahkan pernah murojaah di di mobil ya karena waktu itu kita lagi road trip mau Oh, mau pulang kampung gitu ya, mau mudik Bun ya? itu mau mudik gitu Tetap perjalanan nggak libur panjang. ya hafalan? Sama murojaah tetap Saya jalan ya? cuman biasanya saya bilang gini, "Sayang El sebentar aja ya," kalau saya bilang gitu, Mmm, 10 mhm menit aja mhm, mhm sebentar. mhm. Karena ya saya, apa, saya ajarin ke El itu saya bilang, "El 10 menit itu tuh
udah sangat Banyak. bernilai gitu. Masya Allah Ben manfaatnya tuh banyak gitu. 10 menit aja kita ulang. "Oke El," gitu. Kadang-kadang kalau misalnya, saya ikut gitu kan Mhm. sambil sambil bareng atau kadang-kadang El sendiri, banyak sih macam-macam atau misalnya, lagi camping gitu ya, Mhm. lagi camping juga tetap Tetap murojaah. murojaah Iya, saya bersama. waktu itu pernah lihat El juga punya YouTube ya. Iya. Itu juga, apa namanya, murojaah di hutan gitu, Bun, ya. Iya, Nah, masya betul. Allah itu Jadi juga bagus sekali, Bun. Mungkin buat sahabat setia walaupun sedang berlibur di mana kita masih tetap bisa kok menghafal murojaah ya, Bun, ya. Mhm. metode sebenarnya bisa dilakukan di mana aja kalau saya untuk anak saya ya. Mhm mhm. Bahkan saya bisa bilang, sampai dari kelas 1 sampai kelas 3 ini mungkin mungkin kalau 1, 2 kali dalam 1 minggu misalnya ada 1 kali nggak murojaah, atau dalam 1 bulan misalnya ada 1, 2 kali nggak murojaah itu, ya mungkin nggak terlalu cuman untuk durasi panjang selama kurang lebih 3 tahun berjalan proses menghafal Al-Quran ini, saya bisa bilang itu cuma 1 kali durasi panjang tidak menyentuh sama sekali, hafalan. Mmm. Itu pada saat saya dan suami, Covid Oh, iya. Covid Mhm mhm mhm. dan, Karena terpisah, Bun, ya. terpisah. Jadi Mhm. otomatis, kita nggak bisa interaksi gitu Mhm, ya. betul Jadi ya betul. udah, itu kurang lebih 1 bulan nggak nggak hafalan, nggak Itu ada murojaah sama dampaknya nggak, sekali. Bun, sama hafalan El? Pasti Ada banget pasti ya? Mhm mhm pasti. mhm. Makanya saya berpikir lebih baik kita tiap hari kita ulang gitu, Mhm, daripada kita hilang hafalan. betul. Karena, prinsip utama menghafal itu, ada yang mengatakan begini, Bun, "Percuma hafalan tanpa murojaah." Mmm, Jadi yang penting itu adalah murojaahnya. Kita udah susah menghafal, kalau nggak dimurojaah pasti lepas lagi, Bun, hafalannya gitu. Nah, betul ini yang dilakukan Bunda sama El justru, eee, seperti itu, Bun, ya. Jadi sangat diperhatikan dalam hal murojaahnya begitu. betul Mhm betul. mhm. Ya, saya tahu rasanya sedihnya ketika hafalan itu hilang, Hilang. walaupun saya bukan bukan yang menghafalkan, tapi saya bisa merasakan gitu ya ketika kehilangan hafalan surat ini gitu, Mhm karena dia mungkin sudah lama nggak pegang surat mhm. itu gitu. Lama nggak diulang gitu, Bun, Mhm. ya. Ya. Baik, terima kasih Bunda sharing tentang murojaah, tentang ziyadah, bagaimana proses Bunda membimbing dan mendampingi El di rumah dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Ya, sahabat setia dimanapun berada, mudah-mudahan, apa yang tadi kita bicarakan tentunya bisa diambil pelajarannya ya untuk kita semua. Tentunya jangan kemana mana, tetap di channel YouTube SD Islam Darussalam Cikunir di acara podcast kali ini. Ya, baik sahabat setia dimanapun berada, masih bersama kami di acara podcast SD Islam Darussalam Cikunir, dan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaannya. Ya masih bersama bintang tamu yang sama di sini ada Bunda El Fatir yang masih sharing bersama kita bagaimana pengalaman menghafal Al-Quran, kemudian bagaimana Allah berikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran dengan memiliki seorang anak, yaitu Ananda El Fatir ini memiliki keistimewaan, apa namanya, memiliki kebutuhan atau penanganan khusus yang disebut ADHD, tapi masya Allah luar biasa sekali pemirsa ataupun sahabat setia dimanapun berada. Allah tidak Allah tidak apa namanya, memberikan, ujian yang melebihi dari kemampuan hambanya. Justru melalui ujian ini Allah bukakan pintu-pintu hidayah, pintu-pintu kemudahan kepada Ananda El Fatir, kepada ayah bunda, bahwasanya dengan Al-Quran ini insya Allah membukakan berbagai kemudahan. Ya baik, Bunda terima kasih banyak masih, semangat di sini untuk sharing bersama sahabat setia di rumah. Mungkin ini menuju sesi terakhir Bunda ya, tadi kita sudah sharing bagaimana latar belakang El, kemudian, perjuangan, interaksi dengan Al-Quran ini bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa sekali, tentunya dampak yang positif untuk Bunda dan keluarga. Bagaimana juga perjuangan Bunda, dalam membimbing, Ananda El di rumah dalam, menghafal murojaah dan intinya berinteraksi dengan Al-Quran. Nah,
dampak terbesar yang Bunda rasakan bersama ayah dengan kondisi El Fatir dan dengan perjuangan menghafal Al-Quran ini apa Bunda? Dampak dampak terbesar, memiliki seorang Ananda El Fatir ya, yang kita tahu, eee, saya kalau lihat tapi sebelumnya mungkin sedikit, Mhm, nggak apa-apa Bun, saya mau diceritakan cerita saja, dulu. Saya tuh kalau misalnya malam gitu ya, mhm, suka, eee, terharu gitu. mhm. Kenapa Bun Masya terharu Allah Bun? ya, karena sebenarnya saya yakin banyak orang tua di sana mungkin Mhm, punya anak dengan kelebihan yang sama bahkan lebih seperti tadi pas apa Kakak sampaikan, tapi bahkan mungkin mereka pencapaiannya pun lebih banyak mhm gitu, tapi mhm, saya memiliki seorang El Fatih itu kadang saya lihat struggle-nya dia mhm gitu, mhm, saya paham sekali perjuangannya El gitu ya, Kak, mhm ya. mhm mhm, Kadang-kadang gini, eee, "El nanti nggak sempat main loh," gitu, "nggak sempat ini," gitu. Kadang-kadang saya juga ngeras, "Bener nggak ya?" Gitu ya. mhm, Anak saya nih kehilangan waktu, kehilangan haknya gitu Bun ya gitu ya, sebagai seorang anak ya? gitu. Saya juga ada sempet pikiran gitu, tapi saya yakin gitu, selama anak saya juga bisa 24 jam menghafal, membaca, Mhm enggak, mhm masih sempat, nonton gitu, mhm. masih sempat nonton, masih sempat, mungkin kalau sekarang main sepeda walaupun cuman mau ke masjid, azan, mau ke masjid dia keluarin Itu sepeda, udah itu senang tuh banget Bun iya, ya bagi menurut anak ya? saya itu udah variasi gitu ya, Mhm udah main. Kalau kita ngikutin ngikutin, mmm, keinginan untuk bermain diakomodir gitu, mhm full gitu ya, eee, pasti akan ada yang keteteran gitu. mhm, Dan yang keteteran tuh biasanya yang utama gitu, yang, mhm. yang udah jadi, apa ya, udah jadi, apa ya, El, ya, membaca Al-Quran buat apa sih? Suka nggak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran? Suka banget, Masya Suka Allah. gitu. Jadi memang udah gimana Bun ya, walaupun dengan, apa namanya, kebutuhan L seperti Mhm, yang sudah kita ketahui, tapi Al-Quran itu jadi teman mungkin Bun ya. Jadi apa namanya, bisa dibilang mungkin udah menjiwai gitu bagian Bun ya, bagian mhm, bagian bagian gitu gitu ya, Bun ya, Masya Allah mhm. ya. Jadi Dan itu, mhm, maksud saya pengaruh besar setelah Bunda, eee, apa namanya, melalui L ini, apa nih Bunda, titik baliknya atau apa gitu dalam kehidupan Bunda sama Ayah? apa yang kita bisa rasakan seperti yang selalu kita doakan ke anak-anak Mhm dari dulu berdoa, eee, kami selalu menyelipkan kata-kata nggak tahu kenapa ya, Pak, mhm. tapi mudah-mudahan selain doa-doa utama yang di atas-atas, terakhir pasti kami berdoa dan semoga selalu membanggakan gitu, Masya Allah. gitu ya. Dan ini menjadi kebanggaan buat Bunda ya, luar biasa Insya Allah sekali saya anak-anak. saya itu mungkin di setiap kegiatan yang saya lakukan itu mungkin saya tuh nggak stop ngeluarin air mata Mhm gitu ya, mhm, Pak, mungkin, eee, saking perasaan saya itu berkecamuk mhm, gitu ya, misalnya kalau misalnya menang lomba, mhm mhm, Munakosyah mhm, Masya kemarin, Allah itu ya. saya aduh rasanya ya mendengar nama dipanggil, aduh Pak, Karena Bunda sangat maksudnya dari awal itu mungkin awalnya, apa namanya tadi, sedikit terpukul mendengar L seperti ini, tapi sekarang justru iya, berbalik Bun ya? Mhm justru Allah kasihnya itu bertubi-tubi, mhm, Masya Allah ya luar El ya. biasa ya. Mhm Allah Maha Baik ya El ya sama anak-anak yang mau menjaga kitab Al-Quran ya? mhm, Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Nah Bunda, ini kan L justru kan di sekolah juga banyak kegiatan selain menghafal Bun mhm ya, nggak hanya menghafal aja nih mhm teman-teman. Ada kegiatan belajar pasti, mhm. kemudian ada eskul, kemudian, banyak sekali pokoknya kegiatan. Nah, apakah dengan menghafal ini terhambat melakukan kegiatan-kegiatan lain Bun? Atau justru lebih semangat lagi nih? Alhamdulillah ini udah hampir 1 tahun mungkin ya, Mhm 1 tahun kurang. Dan adiknya ya Uma itu ikut kegiatan, taekwondo mhm di luar sekolah gitu ya. mhm Biasanya mereka latihan Rabu dan Minggu dan alhamdulillah kalau saya pernah suka bilang gini, "Hari ini nggak usah taekwondo dulu ya, ya ampun capek," gitu. Begitu. Nggak mau gitu mhm dan alhamdulillah mereka masih masih mhm. semangat gitu, semangat untuk melakukan aktivitas di luar ya, Hel, ya. Aktivitas yang lain di luar Mhm, menghafal Al-Quran Bun ya. Nah
El, boleh nggak Pak Ahmad sedikit mendengar hafalan El? Boleh ya? Nah, nih sahabat setia, mau denger nggak nih hafalan dari Ananda El Fatir ini? Sekarang hafalannya udah 5 juz loh, alhamdulillah, masya Allah. Ambu bangga sekali El, punya El ya. Dan juga teman-teman di rumah sangat termotivasi insya Allah bahwa kita dimudahkan menghafal Al-Quran ya El ya. Bener kan El? Allah mudahkan menghafal Al-Quran ya? Ya, coba sekarang Pak Ahmad mau denger dong. El baca Quran, mau baca surat apa El? Al-Hujur. Ayat berapa? Baru ayat 3. Ayat 3. Oke, ayat 1 sampai 3 ya. Dimulai dari baca ta'awuz dulu, oke? Oke, siap. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu Ya ayyuhallazina amanu La la tuqad tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum din antah antah bato. antah bato'a malu wa an la tashkurun. Sadaqallah. Sadaqallahul Masya Allah, nih sahabat setia ya. Kayak nggak ada beban gitu bun bacanya ya. Jadi kayak sudah terbiasa ya El ya. Menghafal Quran. Mudah-mudahan hafalan El yang sudah dicapai bisa terjaga ya El ya. Semangat murojaah di rumah bersama ayah bunda. Ya. Oke, terima kasih El ya. Sudah mau menyempatkan berbagi bersama sahabat setia SD Islam Darussalam Cikunir. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bunda sudah mau berbagi nih Bun. Masya Allah banyak sekali pelajaran. Saya juga jadi sedikit banyaknya tentunya banyak ya. Banyak sekali motivasi yang bisa diambil dari perbincangan kita di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan juga sahabat setia dimanapun berada bisa mengambil pelajaran baiknya bahwa keajaiban Al-Quran itu pasti dan nyata Bun ya. Luar biasa. Betul, baik Bunda, mungkin sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, ada pesan-pesan ataupun eh, kata-kata motivasi untuk para sahabat setia di rumah. Baik Bunda. Baik, mungkin saya sedikit mau berbagi, mau memberikan semangat gitu ya, khususnya untuk para orang tua yang memiliki anak-anak dengan keistimewaan yang sudah Allah berikan. Percayalah, insya Allah Allah juga sudah Allah juga sudah memberikan kelebihan. Allah sudah titipkan kelebihan juga Betul. Bun ya. Jadi eh, yang penting kita orang tuanya, selaku orang tua itu harus selalu semangat gitu ya. eh Mencari cara untuk anak-anak supaya mereka bisa terus ya, dan betul sekali tadi bahwa insya Allah Al-Quran itu obat segala obat. Saya lupa itu, mungkin kalau sekarang saya bisa ketemu lagi dengan artikelnya, Mm, Bisa saya mungkin ditampilkan akan Bun ya. bagikan itu. Saya nggak tahu itu dengan cuman baca sekali lewat, tapi ternyata bisa membukakan jalan. Betul. Itu namanya hidayah Bun ya. Hidayah Bisa, dari Allah, petunjuk dari Allah tuh lewat apa bisa. aja. Saya pun mungkin terpikir aja enggak Mm, untuk apa ya, untuk mengobati gitu ya, maksudnya melakukan terapi, melakukan treatment melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran ini. Tapi memang benar, Mm, kita tahu, oh ya secara logika anak-anak kan berarti diajar untuk diasah fokusnya, otaknya Betul, gitu. betul. Jadi sekali lagi untuk orang tua di luar sana yang pun yang mungkin anak-anaknya alhamdulillah dalam kondisi normal, Normal, baik-baik saja ya gitu Bun ya. Tidak ya ada kebutuhan-kebutuhan khusus gitu ya. yuk kita semangat lagi untuk mengarahkan, mengajak anak-anak kita, karena dengan sendirinya bukan cuman anak-anak yang belajar, tapi kita juga sebagai orang tua yang justru malah banyak belajar dari anak gitu. Betul. Masya Allah. Itulah
mungkin pesan motivasi dari Bunda El di kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bisa menjadikan kita untuk semangat terus berinteraksi dengan Al-Quran, semangat memperjuangkan Al-Quran, kemudian semangat untuk hidup bersama Al-Quran, Bun ya. Karena insya Allah Allah menjanjikan keajaiban dan kelebihan serta kemudahan, berbagai kemudahan melalui Al-Quran. Masya Allah. Itulah sahabat setia dimanapun berada, perbincangan kita di kesempatan kali ini, di edisi podcast kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa diambil manfaatnya, diambil pelajarannya. Mungkin yang kurangnya mohon maaf, ya, mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda El, kepada El Fatir, ya, tetap semangat menghafal Al-Quran ya El ya. Kepada Bunda juga ayah Bunda, mudah-mudahan tetap semangat untuk mendampingi dan terus berinteraksi bersama Al-Quran. Dan sahabat setia yang ada di rumah juga kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan kebersamaannya. Saya Ahmad Rifai selaku pembawa acara di kesempatan kali ini, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.